Memang sampah ini menjadi masalah klasik kami dari dulu. Tinggalkan kenangan, jangan tinggalkan sampah. Itu yang penting kan. Walaupun misalnya dia punya penampilan mecis, kemudian sepatu-sepatu buaya, tapi tidak menjadi ukuran dia taat dengan membuang sampah pada tempatnya. Insya Allah nanti Tanjung Karang akan semakin lebih baik, gitu ya. Kemudian akan lebih terkenal lagi. Halo Tribuners semua, selamat datang di Ekonomi Talk NTB, bicara ekonomi di sini aja. Kali ini kita melanjutkan edisi sebelumnya soal potensi pesisir Kota Mataram. Nah, tapi kali ini spesial kita akan membahas pesisir di Tanjung Karang. Dan untuk membahas itu, di sini sudah hadir ada Pak Lurah Tanjung Karang, Bapak Haji Ahmad Gunawan. Pak Lurah, terima kasih sudah hadir, dan juga ada Ketua Pokdarwis Tanjung Karang, ada Bapak Tamrin Ringgit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Lurah dan Pak Tamrin, ini kan kita ada edisi-edisi lanjutan soal bahas potensi pesisir Mataram yang sepanjang 9 km. Nah, spesial hari ini kita bicara soal Tanjung Karang. Mungkin pertanyaannya masih pada umumnya, bagaimana kondisi potensi pesisir di Tanjung Karang saat ini? Mungkin Pak Lurah bisa. Baik, terima kasih. Potensi di pesisir Tanjung Karang saat ini dalam artian aman ya, aman. Terkendali. Kemudian pergerakan perekonomian di tempat kami juga alhamdulillah berjalan selama tidak ada gelombang pasang lah. Jadi perekonomian berjalan ketika tidak terjadi bencana alam. Oh ya, jadi sejauh ini aman-aman saja, tidak ada tantangan atau apa hal yang membuat pesisir Tanjung Karang harus benar-benar difokuskan, diseriuskan untuk penanganannya, atau dalam hal apa gitu? Kalau tantangan banyak sih Mbak ya. Termasuk tantangan bencana, banyak, abrasi gitu, sampah. Di luar itu tantangannya sedikitnya lahan untuk tempat ini berdagang gitu. Itu tantangan. Tapi alhamdulillah karena ini lahan milik pemerintah, jadi tidak begitu besar lah tantangan ini. Gitu. Jadi masih bisa dikoordinasikan. Ya, khusus yang di pesisir ya. Beda dengan yang di Jalan Dr. Sujono, itu lahan masih milik perorangan. Jadi para pedagang kami kebanyakan masih menyewa. Menyewa lahan di pemilik gitu. Kalau kondisi nelayan kita di Tanjung Karang? Kondisi nelayan alhamdulillah kami banyak berkolaborasi, bekerjasama dengan Dinas Perikanan, kemudian Dinas Perdagangan Kota Mataram. Dari Dinas Perdagangan, dari Dinas Perikanan alhamdulillah sudah di tempat kami sudah terbentuk 9 kelompok nelayan. Yang rata-rata per kelompok itu berisi minimal 10, maksimal 15. Ada 9 kelompok nelayan. Ini alhamdulillah sudah tercover oleh pemerintah. Harinya pemerintah memberikan bantuan berbentuk alat tangkap ikan seperti sampan, perahu tempel, kemudian ada juga jaring. Yang untuk 9 kelompok tadi? Ya, untuk 9, tapi secara bertahap ini. Gini Pak Lurah, di beberapa kesempatan sebelumnya kan sangat sempat ngobrol sama beberapa nelayan juga, dan tantangannya adalah ketika cuaca buruk dan hasil tangkapan melemah, itu kadang nelayan susah untuk mencari mata pencaharian gitu. Nah, bagaimana dari tentu itu? Pemerintah tidak tinggal diam dalam hal ini. Ketika melihat Pak Wali melihat warganya tidak bisa melaut karena gelombang pasang, ya, itu salah satu faktor. Pemerintah segera menyalurkan bantuan. Ini bentuk kompensasi terhadap nelayan kami yang tidak bisa melaut
untuk bagaimana warga kami bisa tetap mencukupi kebutuhan keluarganya gitu. Oke. Bentuknya dalam bantuan dalam bentuk 10 kilo beras Oke. kepada masing-masing anggota nelayan. Oke. Dan itu rutin Pak Lurah di musim-musim itu? Alhamdulillah selama saya menjadi lurah di 2021 sampai terakhir kemarin tetap kami mohonkan bantuan di Pak Wali. Oke. Dan Pak Wali meng-ACC melalui cadangan pangan pemerintah. Oke. Oke, saya beralih ke Pak Tamrin Ringgit sebagai Ketua Kelompok Sadar Wisata Tanjung Karang. Nah, kalau kita berbicara soal wisata kan tantangannya pasti luar biasa ya, bukan hanya soal ancaman bencana tapi kesadaran masyarakat juga. Nah, yang paling sering disoroti di Tanjung Karang adalah masalah sampah, Pak Tamrin. Ini kayaknya nggak habis-habis. Semua orang yang berwisata ke Tanjung Karang selain mengagumi keindahannya juga mengeluhkan sampah yang ada di sana. Gimana tuh Pak Tamrin? Terima kasih. Jadi kami di kelompok sadar wisata tupoksi kami sudah jelas ya, menjaga sabta pesona ya, menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan dan sebagainya. Nah, berbicara masalah sampah tadi, memang sampah ini menjadi masalah klasik kami dari dulu ya. Taman Wisata Lawang Balu ini dibangun 2007, beroperasi 2008 sampai sekarang, masih masalahnya seputaran sampah. Kenapa sampah? Karena saya lihat sumber sampah terbesar kami ini ada di aliran Sungai Bernyok. Jadi aliran Sungai Bernyok itu mengaliri sampah dari hulu ke hilir, terbuang ke laut, laut tidak menerima, dibuang lagi ke daratan. Nah, itu yang kami jaga dan itu yang selalu kami bersihkan, dan tentunya kerjasama kolaborasi dengan pihak kelurahan, kecamatan, dan dinas pariwisata. Terus kemudian yang kedua adalah sumber sampah terbesar kami adalah pengunjung, ya, pengunjung dan pedagang. Memang kalau saya lihat karakter orang-orang ini kan, walaupun misalnya dia punya penampilan mecis, kemudian sepatu-sepatu buaya, tapi tidak menjadi ukuran dia taat dengan membuang sampah pada tempatnya. Di Pokdarwis kami punya sekretariat, di sana ada pusat informasi yang setiap saat kami menghimbau kepada para pengaktivitas yang ada di Taman Wisata Lawang Balu itu untuk selalu menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi itu sampah kiriman dan juga sampah dari perilaku para pengunjung ya. Betul itu. Dan itu memang harus terus diperhatikan dan kayaknya harus ada sesuatu yang tegas untuk bisa mengontrol perilaku membuang sampah sembarangan ini, Pak Tamrin. Betul. Nah, kira-kira apa saja yang menjadi daya tarik di Tanjung Karang selain dari destinasi-destinasi yang lain sehingga orang mau terus balik lagi ke Tanjung Karang, kan itu bisa perputaran ekonomi bisa jalan tuh. Ini saya jawab, dia jawab. Boleh Pak jawab. Oke. Jadi begini Mbak ya, menarik ini. Jadi di lokasi kami di Pantai Lawang Balu ini, yang Mbak bisa saksikan itu namanya Taman Hiburan Rakyat Lawang Balu. Di sana terintegrasi Mbak. Terintegrasinya itu di sana ada wisata religi umat Muslim, ada wisata religi umat Hindu, kemudian ada religi wisata pantai dan wisata kuliner. Nah, itu yang hampir tidak ada di tempat lain, Mbak. Komplit. Ya, dan itu yang menyebabkan kami termasuk menjadi salah satu lokasi wisata yang mendapatkan anugerah desa wisata yang menjadi penilaian anugerah desa wisata Indonesia. Dan alhamdulillah kami juara 1. Juara 1 nasional, bukan regional tapi nasional. Dan itu pernah dikunjungi sama menteri yang sebelumnya. Betul, sama Pak Menteri waktu itu udah 2 kali ke tempat kami itu. Dan memang keindahan senjanya di situ luar biasa. Wah. Tidak ada tidak ada yang menghalangi, bisa langsung menghalangi. Dan pilihannya juga beragam sekarang kan di pesisir Tanjung Karang itu ada Lawang Balu, kemudian terus ada Sunset Land itu masuk juga ya. Sunset Land. Terus ikannya terkenal. Kuliner seafoodnya. Jadi itu yang menjadi daya tarik ikan.
Luar biasa sih. Kedepannya bakal ada pengelolaan apa Pak Lurah untuk menata kawasan itu sehingga menjadi lebih rapi, kemudian geliat ekonomi lebih masif lah. Kalau di luar Taman Luang Balu, terutama di Jalan Dr. Sujono, ini saat ini tengah dilaksanakan penimbunan lahan seluas 84 are. Nah, rencana kami akan kerjasamakan dengan pemilik lahan untuk menjadi kampung kuliner ikan bakar. Kampung kuliner ikan bakar Sembalun itu. Ya, jadi mobil-mobil tidak lagi parkir di pinggir jalan. Jadi mobil bisa masuk ke lahan tersebut gitu. Jadi biar lebih rapi. Lebih rapi dan di sana lengkap gitu ya. Terkait dengan ini juga Pak Lurah, yang pelatihan-pelatihan kepada nelayan atau istri-istri nelayan gitu, agar pengolahan hasil tangkapannya juga bisa diolah dengan kemasan yang bagus agar nilai ekonominya lebih meningkat, agar kesejahteraan itu bisa. Jadi, nah kemarin di hari Rabu kami Bu Wali mengadakan lomba dalam rangka Hari Kesatuan Gerak PKK dan Kecamatan Sukarbile diwakili oleh Kelurahan Tanjung Karang. Karena di sana kami menampilkan melalui UP2K programnya PKK menampilkan olahan-olahan makanan dari ikan. Nah, insya Allah nanti pengumuman pemenangnya di puncaknya di puncak acara HKG 2026 nanti akan diumumkan pemenangnya. Saya beralih ke Pak Tamrin. Pak Tamrin, sebagai kelompok sadar wisata, mengelola wisata kan tidak mudah ya. Apa mungkin tantangannya yang mengelola wisata Tanjung Karang selain dari persoalan sampah itu tadi ya? Terima kasih. Jadi Pokdarwis ini kan berangkat dari lingkungan setempat. Ada 6 lingkungan yang ada di Kelurahan Tanjung Karang, dan masing-masing kami minta ketua remajanya mendelegasikan pemuda-pemuda untuk menjadi penggiat sosial, terutama sekali di daerah wisata. Tantangan kami sih banyak sekali sebenarnya ini, karena sekali lagi kami katakan bahwa kami ini kan tidak punya keilmuan tentang pariwisata, tapi kami punya niat. Nah, dengan modal niat ini kami mencoba untuk mengawal membangun bagaimana wisata yang ada di Luang Balu ini semakin baik. Terus tantangan kami pertama adalah yang berkaitan dengan keamanan. Keamanan. Bagaimanapun juga Jalan Dr. Sujono ini kan salah satu jalan, boleh saya katakan jalan nasional, semi bypass, semi bypass, rentan dengan hal-hal yang sifatnya ada pencurian, penjamret dan sebagainya. Itu yang kami akan terus kolaborasi dengan teman-teman untuk menjaga itu. Terus kemudian dari sisi ketertiban juga, kan tadi sudah disampaikan sama Pak Lurah bahwa ini daerah wisata yang integritas, artinya ada Taman Wisata Luang Balu dan ada Makam Luang Balu. Nah, jumlah pengunjungnya sangat tinggi karena setelah pengunjung dari luar, baik dalam Kota Mataram maupun luar daerah, mereka berkunjung dulu ke Makam Luang Balu. Berarti tingkat pengunjung sangat tinggi. Itu butuh keamanan. Makanya kami dari Pokdarwis dengan pihak kelurahan dan dinas perhubungan selalu menjaga itu. Saya pikir itu dulu. Jadi kolaborasinya seperti itu. Nah, gimana Pak Lurah kolaborasi yang selanjutnya tadi yang disampaikan sama Pak Tamrin, ada tantangannya itu keamanan, kemudian tadi masalah sampah. Untuk itu gimana kolaborasinya Pak Lurah untuk penanganannya? Kalau sampah ini ya, semenjak saya jadi lurah di 2021 hampir sebulan itu bisa 2 kali kita gotong royong ya, sampai sekarang. Sampai sekarang ada JJB. Karena tadi saya tambahkan dari Pak Ketua Pokdarwis itu bukan hanya kali Brenyok, Mbak. Jadi ada 2 kali besar yang bergabung menjadi 1 kali gitu kan. Ini luar biasa. Kalau sampahnya dari situ. Iya. Bisa dibayangkan kalau ketika intensitas hujan, curah hujan tinggi, itu sampah yang dibawa itu luar biasa itu. 2 kali yang gabung jadi 1 ini, kali Unus dan Brenyok kan.
Nah, gabungnya di lingkungannya beliau ini di Batulinggis Selatan itu menuju muara di Luang Balok. Ya. Jadi kami ini wilayah hilir yang tentunya sampah ini tadi disampaikan oleh Pak Ketua tidak mungkin akan balik oleh sungai ini ke hulu. Dia pasti akan berputar, kemudian naik di pasir Luang Balok itu. Ya. Nah, itu yang kami rutin bersihkan hampir sebulan itu 2 kali, Mbak. Wah, Tentu kami juga tidak sendiri, kami dibantu oleh komunitas-komunitas itu yang hampir di akhir pekan ada saja komunitas yang bantu kami untuk pembersihan. Kami dibantu juga oleh pemerintah, terutama Dinas Lingkungan Hidup, kemudian dari kecamatan, dari pariwisata, Satgas Pariwisata, dan dari kami di kelurahan dengan staf dan para linmas untuk bagaimana mengangkat, mengumpulkan sampah-sampah. Dan Pak Kadis juga beberapa kali melombakan artinya nanti peserta dengan sampah terberat akan menjadi juara begitu kan. Ada dikasih hadiah oleh Pak Kadis itu, seperti itu. Jadi cara-cara Ya, kemudian tadi untuk kerawanan karena ini Jalan Dr. Sujono adalah jalan yang semi bypass. Kemudian tingkat kerawanannya juga lumayan. Jadi pemerintah sudah membuatkan subsektor Polsek Ampenan di wilayah kami. Oke. Ya, kemudian kami juga kedepannya insya Allah nanti kita akan buatkan ya posko pengamanan di depan gerbang Taman Hiburan Rakyat Luang Balok. Oke. Posko mandiri. Posko bersama lah. Oke. Pak Lurah dan Pak Tamrin mau bahas soal kalau wisata kan perlu inovasi biar nggak itu aja. Nah, gimana apa inovasi selanjutnya di kawasan pesisir Tanjung Karang untuk wisatanya? Siapa nih? Kalau saya lebih ke inovasi tadi untuk membangun perekonomian masyarakat. Kita buat one stop center, shopping center khusus untuk ikan bakar yang lokasinya ada di lingkungan Sembalun. Oke. Kemudian kami memberikan kemudahan-kemudahan bagi investor yang sudah membangun sesuai dengan izin tentu ya, karena semuanya berdasarkan izin. Betul. Nah, kami hanya mempermudah urusan di kelurahan. Seperti sekarang bisa disaksikan mungkin satu-satunya yang ada di Pulau Lombok ya. Di Pulau Lombok satu-satunya mini soccer yang view-nya langsung laut gitu. Oh ya. Itu satu-satunya di Pulau Lombok kalau tidak salah. Nah, seperti itu tentunya akan berdampak kepada warga sekitar yang bisa memanfaatkan area lokasi mini soccer itu untuk berjualan gitu, ikan bakar. Seperti itu. Tapi untuk saat ini yang kami gas ini tadi yang kampung kuliner ikan bakar One Stop Center itu. Iya, One Stop Center. Itu kira-kira terrealisasi kapan, Pak? Saat ini lagi pemadatan dia. Oke. Lahannya itu seluas 84 are. Saya rasa cukup deh untuk untuk beberapa pedagang nanti 20-an pedagang ikan Nanti bakar. itu gambarannya one stop center itu kayak gimana itu? Apa kuliner kah? Lapak ikan kah? Iya, kita khususkan untuk kuliner ikan Kuliner bakar. ikan, Ya. oke. Ikan bakar. Tentu dalam banyak olahan itu kan. Oke. Nah, siput-siputan lah di sana dia. Tentu dengan penataan yang lebih menarik, kekinian, Iya. Dan langsung view-nya pantai itu. dan langsung view-nya pantai. Bisa melihat sunset tanpa ada penghalang gitu. Menghalang apapun. Oke. Dari Pak Tamrin. Pak Tamrin Ya. boleh minum dulu kalau enggak. Pak Tamrin, sebagai ini ya, kelompok sadar wisata tentu memiliki inovasi dan ambisi-ambisi untuk memajukan pariwisata yang dikelola Pak Tamrin. Apa bayang-bayangan Pak Tamrin terhadap wisata di Tanjung Karang untuk digarap gitu? Iya. Kalau ambisi memang dari dulu seambisi. Bagaimana Taman Wisata Luang Balok ini tidak sama dengan wisata-wisata yang lain. Jadi di Pokdarwis kami melaksanakan berkegiatan yang membuat ada namanya mini zoo. Mini zoo. Mini zoo ini harapan kami agar ini sebagai salah satu daya tarik khusus untuk anak-anak. Nah, kami coba dengan membuat
apa yang bisa kami perbuat di Taman Nasional Luang Balo. Salah satunya berjajar di sekretariat kami itu kami buat penangkaran satwa. Nah, jadi harapan kami dari pemerintah itu bukan hanya mini zoo lagi, tapi lebih ke kebun binatang. Lokasinya banyak, di sebelah utara pun banyak, Pak Lurah. Bisa ada sisa ya. Kebun binatang. Ini salah satu bentuk inovasi yang kami lakukan di Bokdarwis. Kemudian di sepanjang Luang Balo ya, Taman Wisata Luang Balo ini dengan luas hampir 6 hektar ya, banyak titik-titik yang menjadi sumber pendapatan kami sebenarnya. Salah satunya kolam, terus di bibir pantai ya. Nah, kami di Bokdarwis bekerja sama dengan para motor atau para layang. Ya. Ini sebuah kolaborasi untuk meningkatkan minat pengunjung. Tentunya kembali kepada pemasukan untuk kami di Taman Wisata Luang Balo. Kemudian di di kolam pun kami taruh permainan anak di sana. Ada kanu, terus kemudian ada bebek-bebekan dan sebagainya. Dan itu masih ini aktif nggak itu yang bisa bermain kano? Masih. Untuk sementara kami angkat dulu, kami tidak aktifkan lagi karena situasi dan kondisi. Karena Taman Luang Balo ini kan terkenal dengan banjirobnya. Iya. Karena beberapa kali saya ke Luang Balo, kok masih sepi aja tuh. Itu menjaga juga kan, menjaga keamanan anak-anak. Untuk mewujudkan tadi kan katanya kayaknya perlu anggaran banyak. Gimana tuh? Kalau untuk anggaran, untuk pengelolaan ya. Mewujudkan cita-cita beliau yang banyak sekali ini, kayak mini zoo tadi sudah disampaikan di depan Pak Menteri akan buat mini zoo dan sudah terlaksana dengan anggaran dari pusat. Waktu itu kami kelompok sadar wisata Luang Balo mendapatkan kucuran anggaran 210 juta, dan mini zoo juga sudah terlaksana, pembelian kano, alat-alat pendukung pariwisata seperti ada juga camping ground camping ground. Cuma satu yang kita kemarin karena anggaran juga dari pusat kurang, flying fox. Flying fox ya, itu karena juga perawatannya agak rumit dan butuh teknisi yang kami tidak mampu, akhirnya dibatalkan. Tapi kalau yang fasilitas lain alhamdulillah sudah dipenuhi oleh Kementerian Pariwisata gitu. Yang sebelumnya ya? Iya, sebelumnya. Kemudian kalau saat ini memang sebagaimana kita maklumi dan ketahui bersama bahwa kan terjadi efisiensi anggaran hampir di seluruh sektor se-Indonesia ini. Bahkan kami juga kena dampak di kelurahan gitu kan. Kena dampak. Ini yang membuat cita-cita beliau ini mandek sementara. Tidak mandek sih, artinya masih ada pihak-pihak swasta, pihak-pihak ketiga yang bisa kita kolaborasi untuk bagaimana Luang Balo ini lebih lengkap lagi fasilitasnya seperti itu. Tapi Luang Balo dari dulu itu memang terkenal dan pengunjungnya bukan hanya warga Mataram, bukan hanya dari berbagai penjuru NTB itu datang ke situ, apalagi momen-momen hari raya besar, kayak Hari Topat Nah itu pemerintah akhirnya kan membuat kalender event tahunan itu Pak Wali, Lebaran Topat, perayaan Lebaran Topat di Kota Mataram dipusatkan di dua tempat, yaitu di salah satunya di tempat kami di Luang Balo dan di Makam Bintaro di Ampenan gitu. Dan itu justru ekonomi itu tumbuh di situ, warga-warga bisa memanfaatkan itu untuk berdagang lah segala macamnya gitu ya. Bahkan kemarin ketika perayaan 2025 tahun kemarin kami menemukan pengunjung tamu yang datang dari UGM, rombongan UGM kemarin. Ikut juga kami persilakan untuk menikmati Topat hidangan perayaan lah. Setiap tampilan-tampilan gitu kan, talent-talent yang disajikan oleh pemerintah Kota Mataram pada saat perayaan Lebaran Ketupat di Luang Balo. Masalah abrasi Pak Lurah ini kan juga yang menjadi ancaman pesisir juga kan, banyak juga dikeluhkan
permukaan air laut udah naik, terkikisnya banyak beberapa kilometer, beberapa meter tuh. Gimana tuh Pak Lur? Alhamdulillah Pak Wali sangat perhatian terhadap abrasi ini, karena selain ini menyangkut kewilayahan dan juga menyangkut hajat hidup orang banyak, terutama nelayan, yang warga kami yang berprofesi sebagai nelayan. Bisa disaksikan saat ini tengah dipasang batu ya. Batu jeti Itu yang disampaikan tadi itu di Long Balok, dan insya Allah 2027 akan dipasangkan juga jeti. Oke. Semoga ini bisa terwujud oleh pusat. Mudah-mudahan di tahun 2027 ini muara-muara yang ada di 9 km garis pantai bisa terpasang jeti. Oke. 2027. Insya Allah. Mudah-mudahan lah, kita doakan bersama Mbak ya. Kita doakan bersama. Semoga bisa terwujud ya. Karena lumayan ini juga ya, abrasi menggerus bibir pantai itu cukup jauh juga. Pak Tamrin di Long Balok juga gitu kan? Gimana Pak Tamrin dengan abrasi di Long Balok masih sejauh ini? Kalau abrasi ini kan kadang-kadang nggak bisa diprediksi oleh BMKG kalau saya lihat ya. Dia asal ngantem aja. Nah, sehingga dari pihak kami di Pokdarwis, Kelurahan, terus Perwisa dan BPD terus memantau situasi dan kondisi di lapangan. Ya, sehingga ada namanya tourism security. Nah, ini tourism security baru ini. Pak Kadis pariwisata yang memberikan itu. Ya, jadi kami kolaborasi bagaimana memantau, menjaga atau sekali para pengunjung yang kadang-kadang membawa keluarga besarnya ke pantai tanpa melihat kondisi di daerah pantai tersebut, sehingga satgas-satgas ya selalu siap untuk mengantisipasi itu. Oke. Ini sebelum menuju pertanyaan terakhir, saya ingin ke Pak Lurah dulu. Pak Lurah, bagaimana Pak Lurah melihat keterlibatan masyarakat Tanjung Karang, anak-anak mudanya untuk bisa memanfaatkan potensi yang ada di Tanjung Karang, entah itu dari potensi wisatanya, kemudian ekonominya tadi, kemudian memanfaatkan hari-hari besar perayaan yang ada di Tanjung Karang, sehingga ekonomi bisa terus bergerak. Ya, kalau kita lihat potensi mereka, terutama dalam bidang usaha ya, mereka kita juga rangkul mereka. Artinya ketika ada warga kami yang belum skillnya tidak mampu dalam bidang itu, ya kami mohonkan ke pemerintah untuk bisa dilatih. Ya, ada dampingan lah ya. Ya, banyak sekali pelatihan-pelatihan seperti tadi yang saya sampaikan tadi, lomba ini kan mereka tidak tahu kan ini ikannya mau diapain gitu kan. Ya, pengolahan. Akhirnya oleh dinas pemuda dan olahraga, dinas koperasi UMKM dan perdagangan juga melatih mereka gitu kan. Ya. Kemudian memberikan juga selain pelatihan memberikan alat-alat. Pemerintah memberikan alat-alat yang tujuannya untuk bagaimana agar sesuai dengan tema ini, tema Mataram Harum, M-nya itu mandiri. Jadi mereka bisa mandiri, mereka juga bisa menangkap peluang-peluang yang ada di pesisir. Betul. Kemudian saat ini yang tengah berlangsung juga banyak dari warga kami yang direkrut sebagai official di mini soccer. Yang ada di pantai Tanjung Karang. Mereka dilatih dan diberikan juga lokasi usaha di sana gitu, Mbak. Jadi dilibatkan juga. Sangat dilibatkan. Pemuda-pemuda, karena di sana kan banyak pemuda kita yang ada yang putus sekolah ya, ada yang belum bekerja. Nah, ini dilibatkan oleh pihak manajemen dari mini soccer. Apa tantangannya Pak Lurah dalam proses pemberdayaan warga di Tanjung Karang? Tantangannya modal usaha saja sih, Mbak. Modal usaha. Modal usaha itu tantangan semua orang modal usaha. Tapi dengan semangat perubahan yang dimiliki, banyak juga warga kami dari kalangan remaja yang
Mulai mencoba mendalami bagaimana menangkap ikan yang baik. Kemudian kemarin mereka di hari Jumat kemarin dari Selekta Jaya. Selekta Jaya ini perusahaan mesin terbesar, mesin kapal terbesar yang ada di Indonesia. Itu memberikan pelatihan kepada remaja-remaja bagaimana menangani mesin tempel yang ketika terjadi trouble di tengah laut gitu kan. Oke, ini pertanyaan terakhir, mungkin ingin apa harapannya untuk pesisir di Tanjung Karang? Saya mulai dari Pak Tamrin dulu. Kalau kita berbicara masalah pariwisata, memang tidak lepas dengan pentahelik ya. Adanya peranan dari pemerintah, kemudian dari akademisi, terus kemudian pengusaha dan jurnal atau media. Harapan kami bagaimana ya pemerintah menyediakan masyarakat yang eksklusif. Kira-kira seperti itulah. Terakhir, apa yang mau disampaikan kepada pengunjung Longbalo? Harapan kami kepada para pengunjung Taman Nasional Longbalo, ya jaga kebersihan, kemudian jaga keamanan, ya ceritakan sesuatu yang baik di tempat orang lain, tapi ceritakan hal yang buruk di tempat kami. Saya tambahkan ya sedikit. Boleh, ya. silakan. Pesan saya kepada pengunjung Longbalo, tinggalkan kenangan, jangan tinggalkan sampah. Itu yang penting kan? Tinggalkan kenangan, jangan tinggalkan sampah. Boleh itu aja Pak Lurah, atau apa lagi yang mau disampaikan kepada warga Tanjung Karang untuk kedepannya itu bakal seperti apa? Insya Allah nanti Tanjung Karang akan semakin lebih baik gitu. Kemudian akan lebih terkenal lagi. Lebih terkenal lagi. Sudah terkenal. Tadi bagus banget Pak Lurah, tinggalkan kenangan, jangan tinggalkan sampah. Dan itu harusnya berlaku di semua tempat, bukan hanya Tanjung Karang ya. Bukan hanya Tanjung Karang. Udah Pak Lurah, cukup Pak Tamrin ya. Tribun semua, terima kasih sudah mendengarkan diskusi kami hari ini. Kita berbicara soal pesisir Tanjung Karang dan juga wisatanya yang luar biasa. Dan bisa saya katakan teman-teman kalau berkunjung ke Longbalo, ke wisata di Tanjung Karang tidak akan pernah menyesal. Tapi satu syaratnya, tinggalkan kenangan, jangan tinggalkan sampah. Saya Laila dan di sini ada Bapak Lurah Tanjung Karang, Bapak Haji Ahmad Gunawan, dan juga ada Ketua Pordarus Tanjung Karang, Bapak Tamrin Ringit. Pamit undur diri, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.